Hai semuanya, kali ini Mimin akan membawakan alur cerita Donghua yang berjudul Perfect World. Oh iya, Mimin ingetin lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Tanpa lama-lama lagi, yuk langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Tidak perlu bagi kalian semua untuk berbicara tentang masalah gunung surgawiku. Kalian semua harus khawatir tentang diri kalian sendiri. Ucap Jin Yunhai mendesak maju. Tiba-tiba cahaya keemasan melonjak. Bulu-bulu berterbangan di mana-mana seperti salju menyebarkan sinar keemasan dengan cara yang gemilang. Jin Yunhai mengeluarkan sebuah bendera hijau kecil dari mulutnya, kemudian dengan cepat bendera itu pun membesar. Seketika semua orang merasa kedinginan. Jin Yunhai memegang tiang bendera hijau keemasan dan mengayunkannya dengan ganas. Selama sepersekian detik dunia gemetar dan ganas bergemuruh. Ini buruk senior Baldi kedua. Ucap gagak api bergetar. Panggil aku senior Kong. Namaku bukan yang kedua. Ucap Baldi yang ternyata bernama Kong Qijun. Baldi kedua secara alami tetap tenang. Seolah-olah dia sedang menyaksikan orang lain bertarung. Tiba-tiba bendera itu dikibarkan dan bentangan besar hijau menyapu ke arah Baldi kedua dengan sangat tajam. Baldi kedua menatapnya dengan jijik. Baldi kedua bertindak seolah-olah dia adalah makhluk ilahi. Pergilah ke neraka, ucap Jin Yunhai dengan penuh kebencian. Seketika bendera itu terbang ke langit dan melepaskan puluhan ribu garis cahaya. Petir hijau berjatuhan seolah-olah Dewa Guntur turun ke dunia dan melepaskan serangannya. Sayangnya itu masih sia-sia. Baldi kedua mengangkat tangannya menyebarkan kelopak bunga dan menabrak bendera besar. Seketika guntur petir pun menghilang. Tiba-tiba ada teriakan. Tetua klan Gunung Ilahi Surgawi, Jin Luangtian telah tiba. Dan akhirnya pertempuran tidak dapat dilanjutkan. Karena tetua klan Gunung Ilahi memerintahkan untuk berhenti. Tiba-tiba Xiao merasa seolah-olah mendengar suara samar-samar di rambutnya seperti air liur yang sedang ditelan. Tiba-tiba Jin Luantian berkata sambil tersenyum, "Bagaimana kalau kita menjadikan Jin Yunhai dan sahabat Junsi menikah?" Xiao pun langsung mengambil langkah keluar dan di bawah kakinya muncul simbol emas. Dia menampilkan kekuatan Pengraj yang paling dalam. Dia tiba di depan Yunsi dalam sekejap dan langsung menarik tangannya yang putih bersih. Dia memandang orang-orang Pengraj dan berkata, "Dia adalah istriku." Wajah cantik Yunsi segera memerah. Golden Peng semuanya tercengang. Mereka kemudian menjadi geram. Teman kecil sedang membuat lelucon. Salah satu tetua Golden Pengraj berbicara dengan tersenyum di depan tetapi jelas tidak di dalam. "Aku tidak bercanda," ucap Xiao berkata pada tetua itu. Seketika jenius Golden Pengraj Jin Yuntang berbalik dan pergi. Di dalam kota api dia sudah memiliki kecurigaan. Pada saat itu Yunsi memeluk lengan Xiao sambil menolak Golden Peng. Semua orang-orang dari Golden Pengraj mengayunkan lengan baju mereka dengan marah. Mereka berbalik dan pergi. Yunsi benar-benar marah ke titik di mana dia hampir pingsan. Dia secara alami marah dan marah. Berjuang bebas dari tangannya. "Jangan terlalu gusar. Kamu harus bermeditasi terlebih dahulu," ucap Xiao melepaskan tangannya dan berjalan ke Baldi kedua. Dia berkata, "Kami jelas memiliki kekuatan di pihak kami dan kami menempati tempat ini." Baldi kedua mengangguk dan berkata, "Kamu benar. Aku sudah memutuskan. Kami menghapus Peng sayap emas dari daftar. Tidak mengizinkan mereka memasuki formasi. Itu bukan ide yang buruk. Orang harus tahu garis yang tidak boleh mereka lewati," ucap Xiao. Xiao memberi saran. Dia berkata, "Katakan kepada gunung-gunung ilahi lainnya bahwa kota terbatas. Siapapun yang ingin membawa satu orang lagi harus menantang balapan Peng. Setiap orang yang mereka kalahkan akan menambah kota satu persatu." "Bajingan kecil, apakah kamu mencari kematian?" ucap Jin Yunhai berbicara dengan dingin. Dia memiliki setengah darah Pengraj di dalam dirinya. "Jika kamu tidak mau maka kamu bisa pergi," ucap Xiao dengan acuh tak acuh. Para anggota surga semua tercengang.
Anak muda ini tidak benar-benar akan melakukan ini kan? Jika ini benar-benar dilakukan itu akan terlalu kejam. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Ucap para ahli dari balapan peng sejati menanyakan Xiao pertanyaan ini. Aura yang diberikan oleh sekelompok individu ini menakutkan. Dan mereka semua memiliki kekuatan yang menakjubkan. Benar, jika kamu mengalahkan peng emas, satu orang lagi dapat melintasi alam. Ucap Xiao tersenyum dan berkata. Hua Tian menatapnya dengan jijik dan berkata, daripada melakukan ini mengapa rasku tidak memaksamu dan langsung menekanmu dan burung itu untuk menambah kota? Apakah aku terlihat seperti orang yang mudah digertak? Bahkan peng emas yang hebat telah mundur. Apakah kamu pikir aku akan peduli dengan apa yang kamu pikirkan? Ucap Xiao sama sekali tidak sopan. Kemudian ras Green Luan datang. Orang-orang tidak memiliki sikap yang baik terhadap Xiao. Mereka pun tiba satu demi satu. Hanya dalam sehari wajah keturunan Pengras menjadi pucat. Meskipun jumlah orang yang terluka tidak setinggi itu, ini masih memalukan yang tak tertahankan. Anak muda itu terlalu tidak terkendali. Apakah dia pikir bahwa kita tidak akan secara langsung menekan dan membunuhnya setelah membuat marah Peng sayap emas? Wajah sesepuh menjadi marah saat berkata. Adapun Xiao dia hampir lupa tentang masalah ini. Dia hanya berpikir tentang bahan ilahi yang dibawa oleh Golden Peng, Truhou, Green Luan dan perbendaharaan ras lainnya. Bahan ilahi tersebut bersinar dengan cemerlang. Ditumpuk menjadi gunung kecil seperti ini itu benar-benar sangat menggoda. Tiba-tiba terdengar lagi di telinga Xiao sebuah suara yang memikat memintanya untuk membantu dan mencuri sebagian. Seketika itu Xiao tersentak bangun dan tidak lagi tergoda. Dia sangat menolak terhadap hasutan tersebut. Tiba-tiba Dewa Willow muncul dan memberitahu Xiao dan Baldi kedua. Ada beberapa hal yang salah dengan Gunung Divine Surgawi. Kalian semua harus segera pergi. Mereka pun seketika tersentak kaget. Saat itu juga Baldi kedua berkata, masih ada 3 jenis bahan yang hilang. Kalian semua harus bergegas dan mengambilnya. Cepat dan beri mereka bahan itu. Formasi ini agak aneh dan mungkin memprovokasi karma surga. Ini adalah peringatan pagoda kecil. Setelah Baldi kedua menggunakan bahan ilahi untuk memperbaiki formasi, tempat ini melonjak dengan jenis aura yang tak terlukiskan. Jejak kaki di atas batu yang tidak jauh menjadi semakin berbeda. Itu memanggil keberadaan terlarang. Jika formasi tidak diperbaiki dengan benar, tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi. Ucap pagoda kecil itu berbicara dengan serius. Orang macam apa itu? Tanya Xiao. Pagoda kecil itu menggelengkan kepalanya dan mengisyaratkan agar dia bertanya kepada Dewa Willow. Dewa Willow, akankah ada bahaya di sini? Tanya Xiao. Tidak ada yang akan terjadi pada ras surgawi, dan mereka mungkin bisa benar-benar pergi. Ucap Dewa Willow. Di sekitar formasi kabut putih naik helai demi helai dengan cara yang sangat misterius. Tidak ada orang lain yang bisa melihatnya, kecuali Dewa Willow dan pagoda kecil. Xiao hanya bisa menyaksikannya karena kemampuan ilahi pagoda kecil itu. Xiao merasakan gelombang yang sangat ngeri. Xiao merasa bahwa daerah gurun berada di ambang kekacauan. Ayo pergi dan pisahkan diri dari semua ini. Jangan memprovokasi jenis karma apapun di sini. Ucap pagoda kecil itu. Bencana besar akan segera dimulai. Ucap pagoda kecil itu berkata dengan lembut. Mengapa mereka tidak bisa merasakan apa-apa, sementara aku bisa mengantisipasinya? Pikir Xiao sambil bergetar. Itu karena aku berada di tubuhmu. Melalui auraku kamu bisa merasakannya juga. Ucap pagoda kecil menjelaskan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Mata Xiao kesakitan saat dia melihat seberkas cahaya terbang melalui langit. Itu bahkan lebih menyilaukan daripada kilat. Itu sangat cerah dan indah. Apa itu? Dia sangat gugup dan ekspresinya sangat muram. Seorang tokoh hebat di alam yang lebih tinggi sedang menyelidikinya. Orang biasa tidak bisa merasakannya, tetapi kamu bisa melalui kekuatanku. Ucap pagoda kecil itu menjadi sangat penuh kehormatan. Hei, pagoda kecil, keretakan spasial telah terjadi beberapa kali dan cahayanya agak menyilaukan. Tidakkah kamu berpikir kita harus pergi ke sana dan mengumpulkan beberapa materi suci?
ucap Xiao berkata tanpa berpikir. Pagoda kecil itu tidak memperhatikannya. Pagoda itu hanya fokus untuk merasakan aura di atas langit. Dewa Willow, apakah kamu seorang kakak perempuan? Atau haruskah aku memanggilmu paman? Ucap Xiao terus banyak bicara. Dewa Willow tidak menjawab, hanya menyuruhnya untuk cepat pergi. Mereka tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Pada saat yang sama, Baldi kedua disuruh membuat persiapannya. Aku benar-benar tidak mau pergi begitu saja. Bahkan tidak bisa mendapatkan imbalan apapun. Membantu makhluk-makhluk peringkat surgawi ini menghindari bahaya kali ini. Ucap Xiao bergumam. Tentu saja yang paling bingung adalah Baldi kedua. Rencana awalnya adalah untuk memperbaiki formasi. Namun pada akhirnya dia disuruh pergi. Di sisi lain, ekspresi Jin Luantian menjadi rumit. Dan dia menggelengkan kepalanya. Master klan tua Hourage memandang mereka dan menghela nafas. Dia menggaruk kepalanya dan berkata, kami sudah diabaikan. Mendengar pagoda kecil itu juga menghela nafas. Xiao mengerutu mengekspresikan kebingungannya. Pagoda kecil itu tidak melepaskan ekspresi suasana hatinya. Dia hanya mengatakan satu kalimat. Jika ada suatu hari ketika bintang-bintang di langit hancur, dunia ini sendiri runtuh. Dan kamu adalah satu-satunya yang tertinggal. Bahkan jika kamu tidak setara di dunia ini, kamu hanya bisa memikirkan masa lalu. Apa yang kamu bicarakan? Ucap Xiao dengan bingung. Dewa Willow juga tiba-tiba ikut berkata, setelah bertahun-tahun tanpa akhir, mungkin ada orang seperti ini. Seseorang yang telah berpergian sendirian di sepanjang sungai tanpa akhir waktu, mengingat masa lalu dengan hanya dao ilahi sebagai teman. Dewa Willow, jangan menakutiku. Ucap Xiao terkejut. Kami tidak membicarakanmu. Untuk apa kamu cemas? Ucap pagoda kecil itu tertawa dan berkata, jika ada orang luar biasa seperti itu selain aku, siapa lagi yang bisa melakukannya? Kepercayaan bocah jahat dan narsisme tidak pernah terpisahkan. Apakah ada obat untuk ini? Ucap Xiao dengan gugup bertanya. Ada. Ucap Dewa Willow dengan lembut. Dia melihat ke langit dan berkata, masih ada alam di atas langit. Apa? Xiao segera bertanya. Namun Dewa Willow dan pagoda kecil mengabaikannya. Karena bahkan jika mereka memberitahunya, itu tidak ada gunanya karena dia tidak akan bisa mengerti. Keduanya menjadi diam dan Dewa Willow bahkan menghilang. Sambil menunggu Baldi kedua kembali. Karena bosan dia berjalan menuju para tetua klan tua itu. Setibanya di hadapan para tetua klan, Xiao mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengembalikan artefak magis ilahi kepada mereka. Xiao bertindak sangat sederhana. Dia memberikan permintaan maaf. Dan kemudian dia mengatakan bahwa dia harus mengembalikan artefak magis kembali ke ras surga sekarang. Teman kecil, apa yang salah? Jika kamu memiliki masalah sebut saja. Ucap Yun Changhe dengan murah hati berkata, dia bersedia mengambil inisiatif untuk menjadi orang yang menawarkan sesuatu. Kami ingin memperbaikinya, tetapi kami tidak memiliki material. Ucap Xiao, itu mudah dilakukan. Sebentar lagi aku akan membuka perbendaharaan dan meminta beberapa orang mengirim beberapa untuk kamu pilih. Ucap Yun Changhe melambaikan tangannya. Bahan normal tidak cukup. Kami membutuhkan bahan ilahi untuk memperbaikinya. Xiao berbicara dengan cara yang sangat sedih. Para ahli peringkat surgawi yang kuat pun seketika tersentak. Mata Xiao bergerak dan menatap orang-orang itu. Dia segera menembak apa yang mereka pikirkan. Dan seketika Xiao berkata dengan misterius, semuanya, aku akan memberitahumu semua rahasia. Sebenarnya ada senior yang ingin meminjam beberapa bahan ilahi. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua menjadi takut. Benar saja, ini adalah kasusnya. Inilah yang mereka semua pikirkan dalam hati. Teman kecil, berapa jenis yang kamu butuhkan? Tanya Yun Changhai. Setidaknya aku pikir itu 10. Ucap Xiao sambil memik. Mendengar kata-kata ini, para tetua ini menjadi sangat syok. Ini terlalu kejam. Hati mereka pun tercengang kaget. Aku pikir lebih baik jika kita meminjamkan beberapa bahan lain juga. Materi ilahi ini saja tidak cukup. Bagaimanapun kerusakan formasi desa kami terlalu parah. Ini membutuhkan renovasi total.
Ucap Xiao berbicara dengan sangat malu-malu. Semua tetua merasa tercekik. Mengapa mereka merasa anak muda ini tidak baik dan jujur? Pagoda kecil dengan panik menelan air liurnya. Xiao mulai menyimpan barang-barang di dalam kantong segel bumi miliknya. Tindakannya benar-benar sangat nekat. Saat ini Master Jin Luantian memiliki keinginan untuk menyeret bocah ini yang tersenyum rendah dan memukul pantatnya menjadi 8 bagian. Mata Jin Luantian seperti pedang menatap Xiao. Xiao berkata, "Terima kasih banyak kepada senior Jin." Penampilan Xiao yang pemalu itu benar-benar menjijikan di mata Jin Luantian. "Kakak Jin, biarkan saja. Meskipun itu adalah harta yang penting, apa nilainya jika dibandingkan dengan menyeberang kerajaan? Begitu kita memasuki alam yang lebih tinggi, bahan ilahi dan harta langka apa yang tidak bisa kita temukan?" Ucap Yun Changhai menasehati secara rahasia. Pada akhirnya Jin Luantian pun mengangguk. Dia memerintahkan seseorang untuk mengambil bulu asli dari Pengrej. "Senior, kamu harus melalui formasi transportasi sekarang, sehingga kamu dapat kembali dengan cepat," ucap Xiao dengan murah hati mengingatkan. Kemudian Xiao mengumpulkan teman-temannya untuk mengadakan diskusi. Dia memberitahu mereka tentang tingkat keparahan. Bagaimana bencana besar akan turun kapan saja. Semua orang menjadi gugup dan tidak ada yang mau tinggal di sini. Itu karena malapetaka dan badai hebat akan segera tiba. "Kamu tidak meninggalkan daerah gurun," ucap singa berkepala 9 itu memberi Xiao tatapan heran. Dia dan burung gagak api telah memutuskan untuk tinggal karena klan mereka tidak memiliki ahli tertinggi. Xiao mengangguk dan berkata, "Benar, aku tidak ingin pergi. Aku belum menemukan ayah dan ibuku. Jika mereka tidak pergi maka aku juga tidak." Kamu tidak akan pergi." Mata Huo Ling'er berkilau seperti air saat mereka memandangnya. Xiao mengangguk. Dia sudah membuat keputusan. Tiba-tiba seekor peng bersayap emas muncul dari langit dan turun. Dan di dalam tangannya ada kotak batu dengan segel yang menempel padanya. Xiao membuka segelnya. Serangkaian simbol bersinar dan menyala dengan cahaya, mengubah kertas kuning menjadi abu. Dia dengan hati-hati membuka kotak batu. "Hahaha, barang bagus," ucap Xiao berkata pada dirinya sendiri. Xiao menutup kotak batu dan menyimpannya. Dia sangat puas. Tiba-tiba Baldi kedua mengucapkan sebuah kalimat. "Aku ingin tetap di sini." Tiba-tiba Xiao tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Baldi kedua. "Kamu harus mengerti bahwa alam yang lebih tinggi dan masa depan penuh dengan ketidakpastian. Sulit untuk mengantisipasi mereka dan membawa keberuntungan atau nasib buruk," ucap Xiao mengingatkan. Untuk beberapa alasan Dewa Willow tampak agak mendukung mereka. Mengeluarkan daun willow khusus. Warnanya emas pudar dan bukan hijau tua. Itu mendarat di tangan Baldi kedua. "Sebelum formasi dibuka, kamu memiliki satu kesempatan untuk membawa satu orang kembali ke Desa Batu. Yang lain tidak bisa mendengar atau melihat apa yang sedang terjadi. Tetapi mereka dapat menebak bahwa itu adalah dewa yang muncul dengan sendirinya." Setelah itu Baldi kedua berkata kepada Menglan, "Menglan, aku sudah membicarakan pernikahan anak ini sebelumnya." Baldi kedua menunjuk Xiao. Dan kemudian dia memandang Yunzi yang tidak jauh. Menglan dan Yunzi berbicara pelan. "Apa? Liontin kasih sayangmu sudah diberikan padanya?" ucap Menglan dengan heran. "Tidak, pencuri kecil itu mencurinya," ucap Yunzi dengan sedikit marah. Ras surga memiliki liontin kasih sayang yang biasanya diberikan sebagai tanda cinta kepada orang yang mereka cintai. Liontin kasih sayang Yunzi sudah diberikan kepada Xiao beberapa tahun yang lalu. "Anak muda, karena kamu telah mendapatkan liontin kasih sayang, kamu dapat datang dan melamar pernikahan di masa depan," ucap Yun Menglan dengan tegas. "Hah?" Xiao menggaruk kepalanya. "Untuk apa kalian memelototiku? Aku bahkan tidak pergi ke alam yang lebih tinggi. Siapa tahu dia akan menjadi istri siapa di masa depan," ucap Xiao bergumam. "Apa yang kamu katakan?" ucap Yun Changhai menatap curiga pada anak muda itu. Xiao tampak malu dan menangkupkan tangannya. Dengan suara menipu dia berkata, "Air yang jernih harus terus mengalir dari pegunungan hijau. Kita akan bertemu lagi, membesarkan anak yang baik. Istriku,
Akhirnya Xiao dan yang lainnya berangkat, menggunakan formasi untuk melanjutkan perjalanan. Singa berkepala 9 dan yang lainnya mereka kembali ke klan masing-masing. Tiba-tiba ruang di sekitar mereka terdistorsi dan lorong menjadi linglung. Lampu warna-warni berkedip-kedip. Mereka berjalan keluar dari lorong dan melihat pemandangan yang tidak terpikirkan. Cakar besar membentang dari bumi dan menyebarkan awan di langit. Pada saat yang sama cahaya yang menyilaukan melesat melintasi langit. Ini adalah retakan di ruang angkasa. Seakan-akan akan ada seseorang di alam yang lebih tinggi yang mencoba untuk mematahkan tembok di antara alam. Cakar itu terlalu besar. Cakar abu-abu kehijauan menutupi langit, menghamburkan langit dengan satu gerakan. Dewa Willow, apa ini? Tanya Xiao. Gelombang energi aneh menyebar di mana-mana. Dunia tampaknya telah menjadi sangat mematikan. Benda ini masih hidup. Ucap pagoda kecil itu berkata pada dirinya sendiri tampak agak tidak percaya. Dewa Willow, ucap Xiao bertanya sekali lagi. Perbendaharaan tertinggi ilahi, ucap Dewa Willow. Xiao tercengang. Dia tanpa sadar berteriak kaget. Karena kepala desa Xin Yufeng telah menceritakan kepadanya tentang kisah ini sejak dia masih kecil. Perbendaharaan tertinggi ilahi dapat bergerak di seluruh bumi. Ini yang dikatakan kepala desa. Itu bisa bergerak. Ternyata itu adalah binatang buas yang sangat besar. Ucap Xiao berkata dengan terkejut. Tetapi dia juga penuh dengan kebingungan. Binatang seperti apa yang sebenarnya ini? Apa jenis binatang buas ini? Ucap Xiao dengan tulus meminta bimbingan. Hatinya penuh dengan rasa ingin tahu. Seharusnya itu adalah kura-kura, ucap pagoda kecil itu. Seekor kura-kura, ucap Xiao dengan heran. Apakah ini rahasia sebenarnya dari perbendaharaan tertinggi ilahi? Alasan mengapa itu bisa bergerak adalah karena di punggungnya kura-kura besar. Itu belum tentu benar, ucap Dewa Willow menambahkan. Mungkinkah perbendaharaan tertinggi ilahi palsu? Ucap Xiao terkejut. Berdasarkan apa yang dikatakan Dewa Willow ada kemungkinan bahwa itu mungkin palsu. Pagoda kecil itu juga ragu. Dia agak tidak percaya. Kemungkinan besar itu adalah pengaturan yang ditinggalkan oleh tokoh kuno yang hebat. Tujuannya bukan untuk makhluk dari daerah gurun untuk masuk, tetapi untuk keberadaan tertinggi di alam yang lebih tinggi. Ucap Dewa Willow menjelaskan. Setelah mendengar penjelasan Dewa Willow, Xiao tercengang. Ini terlalu menakutkan. Bahkan pagoda kecil itu bergetar dan berkeringat dingin. Jika bukan karena Dewa Willow mengamatinya diam-diam selama bertahun-tahun tanpa mengambil tindakan, rahasia ini mungkin tidak akan ditemukan. Mereka diam-diam mundur dari tempat ini tanpa memperingatkan kura-kura besar itu dan langsung muncul di desa batu. Dewa Willow kembali ke posisi sebelumnya, tubuhnya memasuki pohon hijau gelap yang besar. Setibanya di desa, Xiao membuka kantong langit dan bumi mengeluarkan setumpuk barang. Mereka semua berkilau dan cemerlang, membuat penduduk desa terpesona. Pada saat ini mata Xiao juga terkagum. Kamu sudah melakukan yang terbaik. Dengan bencana besar yang akan tiba, desa batu benar-benar perlu membuat pengaturan. Aku akan mempersiapkan formasi yang hebat dan hanya membutuhkan jenis bahan ilahi ini. Ucap Dewa Willow berbicara dan menurunkan 10 atau lebih cabang willow yang berkilau. Mengambil semuanya dan memeriksanya dengan cermat. Pada hari-hari berikutnya Dewa Willow terus bermeditasi sambil menyusun formasi. Itu adalah formasi hebat yang benar-benar misterius. 9 hari kemudian, formasi yang dibuat Dewa Willow telah selesai. Dunia berubah dan aura yang tak terlukiskan bergerak. Seolah matahari, bulan, dan sungai bintang diaduk. Esensi spiritual yang tak ada habis-habisnya melonjak. Dan daun besar yang hebat muncul di udara. Scene berganti. Beberapa hari kemudian di ujung cakrawala yang jauh terdengar gemuruh. Itu mengguncang bumi besar yang tak terbatas. Bahkan gunung-gunung mulai bergoyang. Apakah itu datang? Ucap Xiao dengan terkejut. Ketika suara ini berdering dan gelombang kejut yang besar ini menyebar, bukan hanya keberadaan seperti pagoda kecil yang bisa merasakannya. Bahkan pembudidaya normal bisa merasakannya. Sudah hampir, ucap pagoda kecil itu bergetar. Di ujung cakrawala cahaya ilahi terbang di udara. Retakan besar dalam kekosongan meluas keluar.
Dan di antara mereka sebuah gerbang tidak jelas pun terbentuk. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah mau dengerin Mimin sampai akhir ya. Maaf kalau Mimin banyak salah. Sampai jumpa.